Pagi itu, mentari menyapa gang-gang kecil yang mulai dilupakan kota. Di sebuah rumah sederhana, hidup seorang perempuan tua, Asyani Astuti. Selayaknya manusia pada umumnya yang perlu makanan demi melanjutkan hidup, ia masuk ke dapur. Dan tetapi, apalah daya, gasnya habis. Tanpa ragu, ia mengenakan selendang, melangkah keluar rumah, bukan ke warung, tapi ke kebun, mencari ranting-ranting kering, karena uangnya tidak cukup untuk membeli gas. Ia tidak mengambil milik siapapun, ia hanya memungut yang jatuh, yang tak dianggap, tapi berarti baginya. Karena dengan itu, ia bisa menyalakan api kecil, yang jadi harapannya hari ini. Tak ada yang aneh dari hari itu, semuanya seperti biasa. Tapi, hidup tak selalu memberi tanda, dan kadang bencana datang saat kita merasa paling tenang. Hey! Ini adalah Sydney Signa Mubarok, cucu dari Nenek Asyani yang sedang merantau kerja di luar kota. Seperti hari-hari biasanya, ia menjalani rutinitas tanpa tahu bahwa hari ini akan berbeda. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Ini saya mengabari dari desa bahwa nenek sampean di desa ditangkap polisi karena kasus pencurian kayu, Mas. Loh, serius Mas? Serius, Mas. Oh ya sudah. Ini aku tak pulang ke rumah nenekku ya habis ini. Iya Mas, cepat ya Mas pulangnya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama kemudian, tetangganya mengirimkan surat berisi berita yang mengkonfirmasi bahwa neneknya benar-benar dipenjara. Mendengar kabar itu, tanpa pikir panjang, Sydney segera meninggalkan kantornya dan bergegas pulang menuju rumah neneknya yang berada di luar kota. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali
Halo Ki, sorry nih gue butuh bantuan lo banget. Bisa ke rumah nenek gue sekarang nggak? Oke, tak tunggu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, halo Sid. Yuk, duduk dulu, duduk. Oke. Oh, duduk. Ya, Sid, siap. Gimana kabarnya? Baik, Sid. Kamu gimana? Oh, alhamdulillah baik juga ini. Alhamdulillah. Ini Sid, aku dengar-dengar nenek Asia ini kan nenek kamu. Nah, itu kayaknya lagi kena kasus ya? Iya ini, makanya butuh bantuan kamu. Nah, iya sih, ini aku baru baca di berita nih, katanya nenek kamu tuh dapat jeratan hukum sampai 6 tahun penjara gara-gara dilihat dari pasal itu melanggar pasal 12D, junto pasal 83 ayat 1D Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Emang iya nenek kamu melakukan perusakan hutan? Nah makanya di sini tuh kayak ada yang janggal. Nenek aku kan cuma ambil ranting pohon yang udah jatuh kan, masa iya merusak lingkungan. Nah ini gimana solusinya? Wah parah sih, nggak mungkin juga kalau misalnya nenek kamu sampai merusak hutan. Kayaknya ini ada yang harus diselidiki deh, soalnya ini kayak janggal banget. Ya sih, ini kayaknya memang kasusnya bukan kasus yang sepele sih. Kayaknya aku bisa bantu sama teman-teman yang lain di kantor advokat aku. Oke lah kalau begitu. Ini makasih banget ya udah bantuin. Oke. Yaudah aku kalau gitu balik dulu aja ya. Kapan-kapan aku kabarin lagi. Siap. Nanti main kesini lagi aja. Oke. Setelah itu, Sydney pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan selama di rumah neneknya. Maaf mas, kalau boleh tahu itu siapa ya? Oh mereka mas, itu anak buahnya Bos Alek mas, penguasa daerah sini. Sini ngapain ya? Sini mereka menagih uang keamanan mas. Oh, emang harus ya nagih-nagih gitu? Ya kayaknya sih begitu mas. Ya udah mas, makasih infonya ya. Iya mas. Oke. Masnya kebetulan kemana mas? Ini mau berhenti di pasar. Oh ya udah mas, hati-hati ya. Dari Duluan ya. sini lawan soalnya. Oke aman. Oh ya. Dalam perjalanan pulang, Sydney mulai mencurigai dua preman yang tadi ia lihat di pasar. Ia merasa ada sesuatu dari mereka yang terasa berkaitan dengan kasus neneknya. Setelah mendapat alamat dua preman itu dari tukang parkir pasar, Sydney pun memutuskan untuk mendatangi mereka dengan harapan bisa mengungkap kebenaran dan membebaskan neneknya dari jerat hukum. Mau ngapain ke sini? Apa benar ini markasnya Bos Alek? Bener, ada keperluan apa lo ke sini? Ini saya ada keperluan sama Bu Saleh ini. Kalau itu ikut gue makan. Ada yang mau pesan? Siapa? Tinggalin gua sendiri. Tolong antar gua. Pak, saya mau kepada Anda. No, gak bisa. Nenek lu udah mencuri dan merusak di lahan saya. Mending sekarang lu balik aja. Setelah ditolak mentah-mentah oleh bos mafia, Sydney tak tinggal diam. Ia menghubungi temannya yang seorang pengacara untuk menyelidiki markas mafia tadi. Malam itu juga, mereka mengendap masuk ke markas sang mafia, berharap menemukan barang terlarang yang bisa menjadi bukti dan menyelamatkan neneknya Sydney.
mereka menemukan sebuah kertas dokumen yang mencurigakan. Lembaran kertas yang bisa menjadi kunci untuk membongkar seluruh kegiatan sang mafia. Keesokan harinya, tim pengacara datang menemui Zid. Mereka membawa bukti yang sudah mereka dapatkan di markas mafia. Zid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Yuk, masuk. Masuk dulu. Duduk. Gini sih, kan kemarin kan aku udah coba buat nanganin kasus nenek kamu itu, dan itu aku kerja sama beberapa teman-teman advokat di kantor kerja aku, dan kebetulan aku juga udah dapet nih bukti-bukti yang bisa memperkuat untuk nanganin kasus nenek kamu. Nah iya, sebelumnya kita kan udah sempat nyusup ke tempat yang kamu curigain. Ternyata emang benar bukti-bukti yang kita dapat itu lebih yakinin kita kalau nenek kamu tuh emang bukan nggak bersalah gitu, cuman jadi kambing hitam aja. Coba kamu lihat dulu bukti-bukti yang kita dapat ini. Jadi gini Zid, setelah kami kaji, ternyata dokumen-dokumen ini tuh dokumen yang mencurigakan. Salah satu bukti yang kita temuin itu ternyata ada bukti transaksi. Nah di sini tuh bukti transaksi jual beli ganja. Nah, di bukti dokumen yang lain yang kita dapat, ternyata si mafia yang kamu curigai itu, dia itu ternyata menahan surat pengaduan sengketa tanah, yang dimana ini tuh milik orang lain yang ingin diajukan ke pengadilan, tetapi ditahan oleh mafia yang kamu curigai itu. Oh, berarti selama ini nenek aku cuma dijadiin kambing hitam doang ya? Terus, apa langkah kita ke depannya untuk mengusut tuntas kasus ini? Jadi, kita akan menyusun rencana untuk menjebak dengan cara menyamar untuk melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Jadi strategi kayak gini. Kita kan nanti akan datang ke tempat yang udah kita sepakati tuh. Nah di sana kita melakukan transaksi. Setelah transaksinya selesai, selanjutnya akan datang polisi yang bakal ngegerebek di tempat itu. Nah, jadi kan kebetulan di dokumen yang sudah kita dapetin ini itu ternyata ada nomor telepon yang mungkin bisa aja nih kita hubungin nomor telepon ini untuk selanjutnya kita komunikasiin dengan pihak mafia-mafia tadi untuk kita lakukan transaksi jual beli ini. Halo Pak, permisi, selamat sore Pak. Baik, apakah benar ini dengan Bapak Alex Ibnu Nawau? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan Pak, saya dari PT Tamajaya. Kebetulan saya mendapatkan nomor Bapak dari salah satu rekan kerja saya. Nah, baik Pak. Ya, di sini saya ingin begini Pak. Kebetulan perusahaan saya di sini sedang membutuhkan beberapa hektar lahan Pak. Nah, kebetulan yang saya butuhkan ini juga sesuai dengan tanah yang Bapak promosikan di beberapa website Pak. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira properti atau tanah Bapak yang ada di sebelah utara itu masih tersedia tidak Pak ya? Oh, kebetulan masih ya? Oh, baik Pak. Baik, cocok sekali Pak. Baik, kira-kira Bapak punya waktu kapan ya untuk ya setidaknya kita bisa ngobrol-ngobrolin untuk tanah tadi Pak? 2 hari ke depan? Oh baik Pak. Baik, 2 hari ke depan di sekitar plaza ya Pak? Oh baik Pak, saya akan saya datangi Pak. Baik, baik Pak, terima kasih. Gimana? Udah? Pas banget nih, dia bakalan
berjanji sama aku sekitar 2 hari ke depan. Nah, boleh tuh. Ntar aku yang buat identitas palsunya. Oke, kalau gitu aku tinggal hubungi polisi aja buat di gerbang pas kita lagi transaksi. Mungkin gitu dulu aja ya Zid. Untuk kedepannya Nanti kita hubungin kamu lagi. akan kita hubungin kamu lagi. Oke, makasih ya udah bantuin sampai sekarang. Oke, baik. Kalau gitu kita izin pamit aja ya Zid ya. Yuk. Dua hari kemudian, transaksi ilegal antara mafia dan tim pengacara yang menyamar akhirnya berlangsung. Halo Mas Iko. Iya Pak. Ini jadikan transaksi gitu. Jadi Pak aku ini kami udah di lokasi Bapak duduknya di bagian mana Pak? Di belakang. Cepat di sini ya. Bapak pakai jaket apa Pak atau baju apa? Jaket hitam udah sini. Oh iya Pak. Makasih Pak. Oke, gua tunggu. Setelah penyamaran disiapkan dengan matang, tim pengacara yang menyamar sebagai pembeli bergerak menuju lokasi transaksi. Tempat dan waktu telah ditentukan. Kini tinggal satu tujuan, menangkap bos mafia beserta barang buktinya. Lu tinggalin gua dulu, gua mau ngobrol sama klien gua dulu. Siap bos. Mas Iko, Mbak Mera, Mbak Vivi, ini sertifikat properti yang Anda minati. Coba dicek dulu. Wah, lokasi tanahnya cukup strategis ya Mas Alex. Tetapi saya dengar-dengar di daerah tanah yang ingin saya inginkan ini katanya bekas tanah sengketa. Apakah benar Mas? Itu cuma gosip warga. Di atas kertas, tanah ini bersih, sertifikat sudah dibalik nama. Cepet juga ya prosesnya. Biasanya balik namanya bisa berbulan-bulan. Begini Mbak Mera, kalau tahu jalurnya, semua akan cepet. Yang penting uangnya udah siap kan? Duit mah ada gampang. Tapi sebelum kita bayar nih, boleh lihat KTP asli pemilik sebelumnya nggak? Ngapain? Kan udah jelas sertifikatnya. Ya justru karena itu Pak Alex, kami ini memastiin ini bukan hasil pemalsuan atau ngusir pemilik sah. Bentar ya, saya izin ke belakang dulu. Mbak Mira pergi ke belakang untuk menghubungi polisi dan melancarkan aksi penangkapan. Selamat sore Pak Alex. Saya dari kepolisian mendapatkan laporan bahwa Anda terduga memasukkan sertifikat tanah. Loh, apa-apaan ini? Apa maksud Anda saya memasukkan sertifikat tanah? Kami sudah punya bukti dokumen bahwa Bapak telah melakukan pemalsuan sertifikat tanah dan juga Bapak telah melakukan transaksi barang terlarang. Hah? Siapa kalian sebenarnya ini? Bapak sudah tidak bisa mengelak lagi. Di sini kami dari pembela Nenek Asyani Astuti yang telah Bapak pidanakan secara sengaja tanpa adanya motif atau kasus yang jelas. Apa yang sebenarnya Nenek Asyani lakukan? Ayo Pak Alex, ikut saya ke kantor. Sebelumnya saya mau periksa tasnya Pak Alex. Pak, Diam. Pak. Itu Ini apa Pak? itu tuh buat pakan ternak, Pak. Anda gak bisa ngelak lagi. Ayo ikut saya ke kantor. Oh, Pak. Setelah Itu dong, Pak. ditangkap, sang mafia dikirim kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah berhari-hari keputusan hakim pengadilan yang menggantung, hari ini vonis untuk Nenek Asyani dibacakan. Setelah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum, terdakwa, serta menimbang seluruh bukti, pengadilan memutuskan bahwa Nenek Asyani telah melakukan pencurian dan perusakan lingkungan. Maka dari itu, Nenek Asyani dijatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara dan denda senilai 500 juta rupiah. Demikian keputusan ini kami bacakan. Persidangan dinyatakan selesai. Terima kasih. Saya keberatan, Hakim Ketua. Yang mulia terhormat, kami dari pembela Nenek Asyani, kami membawa bukti-bukti bahwa terdakwa Nenek Asyani Astuti tidak terbukti bersalah. Bukti-bukti apa yang ingin Anda sampaikan? Di sini kami membawa barang-barang bukti berupa dokumen transaksi dan juga beberapa barang-barang terlarang yang dilakukan oleh penggugat terdakwa Nenek Asyani Astuti. Barang bukti sah, Hakim. Izin Yang Mulia, kami juga sudah menangkap pelaku. Selanjutnya, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan di persidangan. Yang Mulia Majelis Hakim, saya jaksa penuntut umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa Alek Ibnu Nawau dengan ini menyampaikan tuntutan berdasarkan hasil penyidikan, persidangan dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Terdakwa Alek Ibnu Nawau secara sadar dan sistematis mengelola dan mengoperasikan ladang ganja ilegal, melakukan perdagangan dan ekspor ganja secara ilegal, dan melakukan kriminalisasi terhadap warga sipil. Berdasarkan pasal 111 ayat 2 dan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 317 KUHP tentang pelaporan palsu, kami menuntut terdakwa Alek Ibnu Nawau dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar subsidi 2 tahun penjara serta penyitaan seluruh aset terkait aktivitas perdagangan ganja ilegal. Bagaimana terdakwa? Apakah merasa keberatan? Yang Mulia Majelis Hakim, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Alek Ibnu Nawau dalam perkara pidana ini dengan hormat menyampaikan pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Pertama-tama, kami menyayangkan bahwa jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan secara objektif keseluruhan konteks peristiwa yang terjadi. Tuduhan bahwa klien kami secara sadar dan sistematis mengelola ladang ganja, melakukan eksplor ilegal dan mengkriminalisasi warga sipil sangatlah berlebihan dan tidak sepenuhnya didukung oleh bukti yang kuat. Yang Mulia, kami ingin menegaskan bahwa tidak terdapat bukti langsung yang menunjukkan bahwa klien kami secara pribadi mengelola atau memerintahkan pengelolaan ladang ganja. Semua keterangan saksi kunci bersifat tidak langsung dan berasal dari pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan. Yang Mulia, kami meyakini bahwa perkara ini syarat dengan kepentingan politis dan manipulasi pihak-pihak tertentu yang hendak menjatuhkan klien kami. Kami telah mengalami tekanan psikologi yang luar biasa dan proses hukum yang dijalankan belum mencerminkan prinsip desperate of law. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan dan membebaskan klien kami dari dakwaan primer. Terima kasih. Setelah mendengarkan tuntutan dari jaksa, mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, dan menimbang seluruh bukti yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa Alex Ibnu Nawau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menanam dan memperdagangkan narkotika golongan 1 jenis ganja secara ilegal, melakukan ekspor tanpa izin, dan melakukan kriminalisasi terhadap warga sipil yang terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana selama 15 tahun penjara
disertai dengan denda sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, majelis juga memutuskan untuk membebaskan saudari Asyani Astuti, memulihkan hak-hak hukum dan martabatnya sebagai warga negara, dan memerintahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam upaya kriminalisasi tersebut. Demikian putusan ini kami bacakan. Persidangan dinyatakan selesai. Terima kasih. Ketukan palu hakim menggema di ruang sidang, menandai akhir dari perjalanan panjang itu. Dengan resmi, Nenek Asyani dinyatakan tidak bersalah, tanpa pelukan, tanpa sorakan. Hanya langkah pelan seorang nenek menuju cucunya. Dengan tangan gemetar, ia menjabat tangan Sydney, isyarat bahwa keadilan akhirnya berpihak. Sementara itu, sang bos mafia tak bisa lagi berkelit. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Semua kebohongan akhirnya runtuh di depan hukum. Hari itu, bukan hanya kebenaran yang menang, tapi juga kasih yang tetap bertahan. Kami dari kelompok hukum pidana. Terima kasih.